Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Bu, Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, aku akan absen satu persatu supaya kita tahu siapa yang tidak hadir di kelas pada hari ini. Oke, Agnes, Anjeli, hadir Bu. Saryani S, Hadir, Bu. Zulkifli, Hadir Bu. Dwi Jumraini, Hadir Bu. Rizka Wahyuni, Hadir Bu. Sri Febriani, Hadir, Bu. Muhammad Syafaat, Ada Bu. ada? Tidak ada Bu. Kenapa kenapa tidak hadir? Tidak tahu Sakit. juga Bu. Alfa. Alfa Bu. Ya, berarti ada satu orang ya temannya yang tidak hadir pada pertemuan kali ini. Oke, sebelum masuk pembelajaran, Ibu akan tampilkan lagu Indonesia Raya. Jadi kita sama-sama menyanyi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ya, silakan di share screen. Aktifkan semua mic-nya ya. Kita nyanyi sama-sama. Oke, terima kasih. Ibu akan tampilkan satu lagu lagi sebelum kita masuk pembelajaran, yaitu lagu Garuda Pancasila. Nah, ini kita belajar tentang bagaimana kita menghargai Pancasila, apalagi tanggal 1 Juni lusa itu diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Oke, kita mulai saja ya. Silakan di share screen.
Oke, terima kasih. Ya, kalau begitu, kalau kita sudah menyanyi lagu Kebangsaan Indonesia Raya, lagu Garuda Pancasila, sekarang saatnya berarti kalian sudah siap untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum itu, supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu tunjuk ketua kelasnya itu yang pimpin doanya, yaitu Zulkifli. Silakan Zulkifli. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Amin. Ya, semoga pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Semoga apa materi yang akan kita terima nantinya bisa diserap dengan baik dan juga dapat diimplementasikan di kehidupan sehari-hari nantinya. Oke, baik anak-anak. Sekarang kita masuk di pembelajaran. Kita sudah masuk di tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 3, membangun masyarakat sejahtera. Tapi sebelum itu, Ibu akan cek dulu pemahamannya kalian tentang materi sebelumnya. Apakah masih ada yang ingat materi sebelumnya itu apa? Ada yang ingat? Materi PKN tentang hak dan kewajiban warga negara. Oke, ada yang bisa satu orang menyebutkan apa saja hak yang harus dimiliki sebagai warga negara? Ada yang bisa? Satu saja disebutkan contohnya. Hak untuk apa? Ayo, ada yang ingat? Saya, Bu. Ya, Agnes. Hak untuk memperoleh pendidikan. Iya, betul sekali. Salah satu hak yang harus dimiliki sebagai warga negara Indonesia adalah hak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Jadi semua orang itu bisa memperoleh atau berhak memperoleh pendidikan yang layak. Jadi tidak ada satupun larangan untuk semua orang bahwa dia tidak bisa berpendidikan. Jadi semua orang mempunyai hak selama dia menjadi warga negara Indonesia, dia itu mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Seperti itu. Oke, setelah itu tadi sudah Ibu jelaskan bahwa kita akan masuk di tema 6, menuju masyarakat sejahtera. Subtema 3, membangun masyarakat sejahtera, dan pembelajaran ketiga. Oke, masih semangat semua untuk menerima materi hari ini? Atau Semangat, Bu. Semangat. Semangat. Kalau begitu kita tepuk semangat dulu sebelum mulai pembelajaran supaya lebih aktif dan juga tidak bosan selama materi pembelajaran kita ke depannya. Oke, semuanya mic-nya di-akan. Kita tepuk semangat dulu semua. Sudah? Sudah. Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi dong. Tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, next. Semoga kalian senang dalam pembelajaran ini. Jangan dibawa tekanan. Pokoknya dibawa santai saja karena pembelajaran kita ke depannya pasti tidak membosankan seperti itu. Oke, karena kita sudah berdoa,
sudah siap, sudah melakukan yel-yel, pemanasan tadi sudah tetap semangat, artinya kalian sudah siap menerima pembelajaran kita hari ini. Oke, sebelum masuk pembelajaran, Ibu akan menanyakan satu pertanyaan singkat yang mungkin kalian ini sudah pernah temui. Apakah kalian pernah melihat seseorang yang mengalami kecelakaan di jalan? Pernah atau tidak? Pernah, Bu. Pernah. Jenis kecelakaan yang pernah kalian lihat itu kecelakaan apa? Yang seperti apa? Tunggal. Kecelakaan tunggal. Seperti apa? Itu Bu, kecelakaan yang hancur Ki. Nah, kira-kira, ayo kita coba analisis lebih dalam, kira-kira apa yang membuat mereka kecelakaan. Ada beberapa faktor. Contohnya apa yang bisa menyebabkan kecelakaan? Apakah ulahnya sendiri atau dari masyarakat sekitar? Ulahnya dan masyarakat sekitar. Ya, benar sekali. Jadi kecelakaan itu bisa terjadi oleh ulah sendiri, oleh ulah manusia itu sendiri atau kan orang-orang di sekitarnya. Karena contohnya seperti ini, ada terjadi kecelakaan tunggal di jalan. Itu terlalu, istilahnya dia terlalu balap. Akhirnya dia mencelakakan dirinya sendiri. Akhirnya dia menabrak bus misalnya. Nah, bus kan tidak salah apa-apa, dia kan melaju dengan tenang, tapi orang-orang ini karena perilakunya buruk, ulahnya sendiri, bahkan dia bisa mencelakakan dirinya sendiri, bahkan mencelakakan orang lain. Jadi, pokoknya kalian kalau berkendara di jalan itu tetap hati-hati, tetap mematuhi aturan lalu lintas, dan menjaga keamanan dengan memakai helm dan aksesoris lainnya yang dapat melindungi bagian tubuh. Nah, atau bahkan dari kalian ini ada yang tidak suka pakai helm kalau keluar rumah? Ada? Nah, alasannya dia pakai helm cuma untuk menghindari polisi. Dia takut sama polisi, bukan takut sama keamanan tubuhnya, seperti itu. Jadi lain kali kalau keluar di jalan atau bahkan berkendara, itu sebaiknya menggunakan pengaman, helm, jaket, sepatu, dan sebagainya. Nah, itu juga merupakan salah satu kejadian atau peristiwa karena ulah sebagian masyarakat yang tidak bertanggung jawab dan juga ulah manusia itu sendiri. Oke, selanjutnya kita akan mengamati sebuah video. Nah, Ibu akan minta tolong di-share screen kan nanti video yang kalian amati, terus nanti Ibu akan berikan pertanyaan seputar video itu. Jadi kalian harus tetap menyimak videonya sampai habis. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tema 6, subtema yang ketiga. Perhatikan gambar ini. Pada gambar nampak Udin dan ayahnya sedang berada di tempat pembayaran pajak. Ayah Udin sedang mengantri untuk membayar pajak sepeda motor di kantor Samsat. Membayar pajak adalah salah satu pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Adapun tanggung jawab warga negara adalah membayar pajak tepat waktu. Bagaimana ya jika semua warga negara melakukan tanggung jawab yang tinggi untuk melaksanakan kewajibannya seperti ayah Udin? Apa dampak yang akan ditimbulkan? Setiap warga negara Indonesia penting memiliki tanggung jawab dalam menggunakan hak dan melaksanakan kewajiban.
Banyak manfaat yang dapat dirasakan warga negara setelah menggunakan hak dan melaksanakan kewajiban. Contohnya adalah sebagai berikut: menciptakan ketertiban dan keamanan lingkungan, pembangunan berjalan lancar, terciptanya kesejahteraan masyarakat, tercipta kerukunan hidup dalam keberagaman masyarakat Indonesia, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan bangsa, menjaga kelestarian alam dan mencegah terjadinya bencana alam. Dan masih banyak lagi manfaat dari pelaksanaan tanggung jawab. Di samping ada warga negara yang bertanggung jawab terhadap hak dan kewajibannya, masih ada juga warga negara yang kurang bertanggung jawab dalam menggunakan hak dan melaksanakan kewajibannya, sehingga akan mendatangkan banyak dampak negatif. Berikut adalah beberapa contoh dampak negatif dari tidak terlaksananya tanggung jawab dengan baik. Terjadi perpecahan dan pertentangan antar warga negara, pembangunan terhambat, tidak akan pernah terwujud kesejahteraan masyarakat, memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, terjadi banyak pelanggaran hukum dan keadilan, rusaknya lingkungan alam sehingga terjadi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Dan masih banyak lagi dampak negatif yang ditimbulkan jika warga negara tidak melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Coba kalian baca bacaan berikut ini untuk menambah wawasan kalian tentang dampak pelaksanaan tanggung jawab. Teks tersebut merupakan teks non-fiksi yang mengandung informasi penting dalam setiap paragrafnya. Informasi-informasi tersebut didasarkan pada gagasan utama yang ada pada setiap paragrafnya. Coba temukan informasi penting dalam setiap paragraf berdasarkan gagasan utama yang ada di dalamnya. Tulis hasil temuanmu pada tabel seperti berikut. Untuk tugas keduanya, tuliskan secara rinci tentang pelaksanaan tanggung jawab dan dampak yang ditimbulkan pada tabel seperti berikut. Baiklah anak-anak, itu saja pembahasan Ibu tentang dampak pelaksanaan tanggung jawab. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalam. Oke, terima kasih Agnes sudah dibantu share screen. Oke, anak-anak sudah kan tadi diamati videonya. Nah, Ibu kan janji tadi akan memberikan pertanyaan setelah kalian mengamati video yang ditayangkan tadi. Nah, coba siapa yang tahu apa inti pembahasan yang dibahas pada video tersebut? Membahas tentang apakah video tersebut? Ada yang tahu? Ayo, siapa? Tentang kewajiban, Bu. Kewajiban, Bu. Kewajiban apa? Bayar pajak. Membayar pajak. Itu membayar pajak kewajiban atau tanggung jawab? Tanggung jawab. Kewajiban. Kewajiban, Bu. Kewajiban Sama. dan tanggung jawab. Oh, berarti sama. Tanggung jawab sama kewajiban itu sama ya? Oh. Ada Beda. yang berbeda pendapat? Apakah ada yang Kewajiban. Siapa yang bisa membedakan apa itu tanggung jawab dan apa itu kewajiban? Tidak ada. Oh, berarti semua memiliki persepsi yang sama tentang kewajiban dan tanggung jawab itu sendiri. Nah, ayo kita ingat kembali bahwa tanggung jawab adalah kesadaran manusia atau tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga dapat berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Jadi, kesimpulannya, tanggung jawab itu merupakan bagian dari kewajiban. Seperti itu.
Jadi tidak sama, tapi merupakan bagian dari kewajiban itu sendiri, seperti itu. Nah, tadi juga di video dijelaskan bahwa ada animasi gambar, itu Pak Dodi, kalau tidak salah, Pak Dodi itu sedang membayar pajak. Itu artinya Pak Dodi sedang melakukan kewajiban sebagai warga negara. Nah, tanggung jawab warga negara itu adalah membayar pajak dengan tepat waktu. Nah, Pak Dodi ini telah membayar pajak dengan tepat waktu, artinya dia telah melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Oke, dari kalian semua ini ada yang pernah membayar pajak, atau orang tuanya saja yang biasa melakukannya, atau kalian pernah ada di posisi itu membayar pajak? Pernah. Nah, itu artinya kalian ini sudah mampu melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dari sebagai warga negara Indonesia. Nah, kewajibannya itu tadi membayar pajak dengan tepat waktu. Nah, tibalah kita di materi selanjutnya adalah menganalisis tentang dampak pelaksanaan tanggung jawab. Kira-kira setiap dampak itu pasti ada dampak positif dan juga dampak negatif. Dari pelaksanaan tanggung jawab itu sebagai warga negara memiliki berbagai dampak, positif maupun negatif. Jika semua warga negara memiliki kesadaran untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga negara, maka akan tercipta kesejahteraan masyarakat. Nah, tadi kan tema pembelajaran kita itu kan tentang menuju masyarakat sejahtera. Artinya, ketika kita melaksanakan tanggung jawab kita sebagai warga negara, itu artinya secara tidak sadar maka akan tercipta kesejahteraan masyarakat, menuju masyarakat sejahtera, seperti itu. Namun, sebaliknya, jika warga negara tidak memiliki kesadaran untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga negara, maka tujuan negara Indonesia tidak akan tercapai. Nah, pada faktanya banyak warga negara yang belum melaksanakan tanggung jawabnya atas hak dan kewajiban dengan benar. Pelaksanaan tanggung jawab ini tidak dilaksanakan secara baik akan menimbulkan dampak negatif bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, contoh perbuatan tidak bertanggung jawab serta merugikan bangsa dan negara. Apakah itu? Ada yang bisa sebutkan satu saja contoh perilaku tidak bertanggung jawab yang dilaksanakan atau yang biasa dilakukan oleh oknum-oknum tertentu di negara kita? Apa? Ayo, kalau tidak ada yang menjawab, saya tunjuk ya. Syahriani, kira-kira apa contoh perilaku yang tidak bertanggung jawab yang biasa dilakukan oleh oknum-oknum di negara kita ini, negara Indonesia, yang tentunya akan merugikan negara? Contohnya apa? Korupsi, Bu. Nah, betul, korupsi. Banyak sebenarnya perilaku negatif atau perilaku yang buruk yang tidak patut dicontoh, itu pernah dilakukan oleh oknum-oknum tertentu di negara kita sendiri loh. Nah, seperti tadi yang disebutkan oleh Syahriani, ada korupsi. Nah, selain itu banyak ya yang terjadi, misalnya kayak kriminalitas, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi dan nepotisme, dan sebagainya. Sebenarnya masih banyak lagi yang terjadi di negara kita, cuman kita bahas dulu yang masih biasa terjadi dan masih baik untuk dipelajari pada kesempatan kali ini. Nah, tadi sudah ditampilkan ya video pembelajaran tentang tanggung jawab dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang baik. Oke, tibalah kita di akhir pembelajaran. Tadi di akhir video tadi sudah dijelaskan ada 2 tugas untuk kalian.
Nah, karena kan pembelajaran kita ini daring, jadi untuk penugasan kalian ini dilakukan secara berkelompok. Ibu nanti akan bagi secara acak 2 kelompok itu. Nah, kalian ada berapa orang ya? 7. Berarti ada 4, ada 3. Jadi Ibu bagi kelompok 1 itu adalah Saryani, Agnes, Andi Agustina, dan juga Rizka. Kelompok 2 adalah Zulkifli, Dwi Jumraini, dan Sri Febriani. Nah, tugasnya ini adalah kalian nanti akan Ibu kasih teks bacaan. Kemudian dari teks tersebut kalian analisis. Analisis inti pembahasan dari teks tersebut yang menggambarkan tentang tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Kemudian tugas keduanya adalah dengan teks yang berbeda, Ibu akan nanti kasih 2 teks. Teks pertama untuk tugas 1, tugas keduanya juga Ibu kasih teks. Nah, dari teks itu kalian analisis kewajiban dari warga negara Indonesia. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang tugasnya? Apakah sudah jelas? Sudah, Bu. Sudah jelas? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah cukup? Cukup, Bu. Jelas, Bu. Baik. Nah, untuk pengumpulannya tidak ada yang bertanya dikumpul di mana, deadline-nya kapan? Dikumpul di mana, Bu? Nah, kumpulnya itu melalui personal chat pribadi saya karena kita masih daring, belum bisa bertemu langsung. Kumpul Ibu nanti kasih deadline sampai hari Rabu. Kalian kerjakan tulis tangan dan kalau selesai scan dan kumpul PDF kirim ke WA pribadi Ibu. Oke? Sudah dimengerti ya tugasnya? Deadline-nya hari Rabu, pengumpulannya via personal chat. Oke, anak-anak, karena pembelajaran kita telah selesai, Ibu akan simpulkan. Oh, atau ada yang mau menyimpulkan sendiri? Ibu akan kasih nilai plus kalau ada yang berani menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ayo. Rizka. Silakan Rizka. Ibu, Kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa? yaitu kita harus Melaksanakan tanggung jawab tanggung jawab dan kewajiban sebagai warga negara. Indonesia. Ya, oke, tepuk tangan untuk Rizka. Terima kasih karena telah berani dan juga bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Poin untuk Rizka saya kasih nilai plus. Oke, terima kasih Rizka dan juga terima kasih untuk anak-anak sekalian sudah aktif belajar pada pembelajaran kita kali ini. Nah, Ibu tambahkan ya kesimpulannya untuk hari ini bahwa sebagai warga negara yang baik, kita harus memiliki tanggung jawab terhadap penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban dengan benar agar dampak negatif yang terjadi di masyarakat dan negara bisa terpecahkan, sehingga akan terjadi atau akan tercipta masyarakat yang aman dan damai. Oke, itu saja kesimpulan pembelajaran kita pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Semangat belajarnya, semangat mengerjakan tugasnya. Ibu akan tutup. Tapi sebelum itu kita berdoa. Berdoa lagi dipimpin oleh ketua kelasnya. Zulkifli, silakan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan keyakinan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Iya, alhamdulillah pembelajaran kita telah selesai pada hari ini. Semoga tetap bermanfaat dan juga dapat menginspirasi. Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Bu.